1 Petrus pasal yang kedua ayat 1, 2, dan 3. Saya akan bacakan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkatilah untuk perenungan malam hari ini, Tuhan yang nolong kami untuk bisa menerima berkat dari Tuhan yang Tuhan sudah siapkan. Berkati hamba-Mu supaya boleh Tuhan layakkan untuk menjadi saluran berkat dan berkati setiap kami yang merenungkan bersama-sama. Kami berdoa supaya perenungan ini boleh menghantar istirahat kami pada malam hari ini dan firman Tuhan boleh Engkau hidupkan sepanjang seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya mungkin saudara sudah bisa menebak kita pilih ayat ini ya. Minggu kemarin ini kan minggu Quasi-Modogeniti. Menurut kalender gereja itu adalah minggu Quasi-Modogeniti. Quasi-Modogeniti itu adalah bahasa Latin yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 2 ini ya. Seperti bayi yang baru lahir. Quasi itu seperti, modogeniti, bayi yang baru lahir. Ini adalah ayat yang mendasari perenungan Minggu Quasi-Modogeniti ini. Nah, so kalau kita bicara tentang bagian ini, seperti kita tahu ya, ini apa biasanya itu di dalam bagian yang lain kita akan melihat air susu ya. Air susu itu misalnya di dalam tulisan Paulus ya, dianggap sebagai satu gambaran yang nggak terlalu positif gitu ya. Ini satu gambaran yang ketidakdewasaan, ya. Belum bisa makan makanan keras, ya, tapi masih susu yang kuberikan gitu kan. Ada ayat seperti itu di dalam tulisan Rasul Paulus. Tapi kalau sudah membaca di dalam Petrus, dia pakai istilah air susu di sini ya, bukan di dalam pengertian yang let's say rendah seperti itu, tapi di dalam pengertian yang tinggi di sini ya. Positif maksudnya di sini pengertiannya. Ini bukan susu yang terus kemudian dikaitkan dengan atau dikontraskan dengan makanan keras yang seharusnya sudah bisa dikunyah oleh orang-orang Kristen yang dewasa, tapi Petrus justru menggambarkan orang Kristen ya berapapun dia dewasa gitu, dia seharusnya seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Memang sudah di dalam bagian ini ya, kalau kita membaca ada ya perdebatan cukup ini ya, cukup apa itu rumit gitu tentang air susu ini apa sih sebetulnya yang diartikan di sini. Banyak penafsir modern ya, khususnya untuk menafsir ini dengan sangat sederhana, yaitu ini firman Tuhan gitu ya. Air susu ini adalah firman Tuhan. Terus kemudian air susu yang murni ya dan yang rohani, spiritual milk yang murni, berarti ini adalah ya firman Tuhan yang nggak tainted, yang nggak dinodai oleh pengajaran-pengajaran yang keliru dan sebagainya gitu. Tapi saya cenderung persuaded dengan tafsiran yang lebih baru. Saya ini tafsiran dari kalau sudah mau pelajari sendiri dari Baker Exegetical Commentary on the New Testament ya. Ini apa di dalam seri itu tafsiran yang lebih baru ya. Saya melihat air susu di sini, I think kita mesti melihat di dalam pengertian yang lebih luas, khususnya dikaitkan dengan ayat 1 ya, kontras dengan ayat ke-1, yaitu membuang segala kejahatan, tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan juga dikaitkan juga dengan ayat yang ketiga ya, benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan gitu. Nanti kita akan membahas bagian ini, tapi sebelumnya ini saya mungkin ada poin yang kita juga bisa secara apa ini ya kaitan dengan menginginkan air susu yang murni dan rohani ini di dalam sikap orang Kristen ya yang sehat, yang bertumbuh ya seharusnya punya eagerness seperti ini ya. Eagerness seperti bayi yang memang selalu craving, mencari ya secara instinctively bahkan gitu air susu yang murni dan yang rohani ini ya. Bayi yang sehat itu ada nafsu ya, ada eagerness, ada
ada appetite lah ya untuk mencari air susu di dalam kehidupannya. Demikian juga orang-orang Kristen yang bertumbuh ya, itu seharusnya mencari ada kehausan seperti ini. Ini adalah tanda kehidupan. Tentu keadaan yang sangat bahaya yaitu waktu kita ini nggak mendapatkan makanan yang sehat, ya nggak mendapatkan air susu yang murni dan yang rohani, tapi kita juga nggak miss, kita juga nggak merasa ada yang hilang ya. Ini berarti keadaan yang sakit ya sebetulnya gitu, satu keadaan yang nggak sehat gitu. Nah, bersyukur kalau di dalam kehidupan kita Tuhan memberikan kepada kita kehausan dan kelaparan rohani. Ini sudah satu tanda yang merupakan apa ya, perkenanan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita ya, di dalam kehidupan jemaat kita. Ya seharusnya kita harus selalu mendapatkan hal yang seperti itu. Jadi, saudara, sekali lagi ya, melihat di dalam bagian ini kita nggak mendapati konotasi negatif ya tentang air susu di sini ya, unlike misalnya di dalam penggunaan apa ini yang di dalam 1 Korintus pasal 3 ya, atau even Ibrani pasal 5 ya, Ibrani pasal 5 juga menggambarkan ini ya, pengajaran yang somehow itu untuk orang-orang Kristen yang kurang dewasa gitu itu dalam pengertian ini ya. Menarik bahwa di dalam bagian ini kita juga melihat kaitan antara sikap hati yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani ini ya dengan pertumbuhan ya, pertumbuhan. Di sini saya pikir saudara nggak perlu terganggu waktu Petrus mengatakan olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan gitu ya, seperti kayak seolah lu keselamatan bukannya anugerah gitu ya. Kok keselamatan karena menginginkan air susu. Kadang-kadang kita baca seperti itu, ini ya saya agak pedantik ya saya. Ini apa? Salvation itu by the way saya bisa juga dimengerti dalam pengertian eskatologis kan ya. Waktu kita bicara tentang eskatologi selalu ada aspek already and not yet ya. Memang yang ditekankan di sini ya, ini aspek not yet lah kalau dalam hal ini ya. Grow up into salvation kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris ya. Memang bertumbuh ke arah keselamatan gitu. Nggak salah sih kalimat ini. Bagaimana mungkin salah saya di Alkitab gitu ya. Masa kita mau mengoreksi tulisan Petrus gitu. Tapi di sini keselamatan memang dipakai di dalam pengertian kepenuhan keselamatan itu, meaning eskatologis ya. Kita bertumbuh ke arah keselamatan, kita bertumbuh dan beroleh keselamatan dalam bahasa Indonesia ya, atau bahasa Inggris grow up into salvation. Poinnya adalah saudara, ini orang Kristen yang bertumbuh ya saudara, itu ditandai dengan kerinduan yang terus-menerus akan air susu yang murni dan yang rohani ini ya. Dan kalau saudara mau coba mengerti di sini apa sih yang dimaksud air susu yang murni dan yang rohani ini, I think seperti diusulkan oleh komentari ini ya, BECNT itu tadi gitu. Kita mesti mengerti ini di dalam kontras dengan ayat 1 ya. Putting off all evil, membuang segala kejahatan dan seterusnya. Dan juga kita mesti mengaitkan juga dengan ayat yang ketiga, yaitu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Baru kita bisa mengerti apa artinya yang dimaksud dengan air susu yang murni dan yang rohani ini ya, di dalam ayat yang kedua. Sekali lagi tadi kita mengatakan di dalam penafsiran modern itu lumayan konsensus ya, ini apa kayaknya in full agreement gitu ya, otomatis ditafsirkan ini air susu yang murni dan yang rohani ini adalah firman Tuhan. Ya tentu nggak salah sih saya mengaitkan ini ya dengan kerinduan akan firman Tuhan, tapi seperti dikatakan oleh penafsir yang lebih ini ya saya lebih baru lagi gitu. Artinya sebetulnya bisa lebih luas gitu. Dan menarik di dalam tafsiran BECNT ini ya, dia justru alludes to Calvin itu ya, Calvin tafsiran 500 tahun lalu. Dia sudah mencoba untuk menafsir ini di dalam kaitan kontras ini ya, kontras antara ayat yang kedua dengan ayat yang pertama. Tadi kita mengatakan gini sih, kalau di dalam tulisan Paulus termasuk juga yang di surat Ibrani ya, di situ kan kita tadi sudah mengatakan ya, itu air susu itu dikaitkan dengan immaturity, ketidakdewasaan ya. Nah, orang yang dewasa itu sudah bisa makan makanan keras ya, terus kemudian yang masih childish
yaitu masih minum susu gitu kan ya di dalam pengertian itu. Tapi di sini Petrus tidak menggunakan pengertian air susu dalam arti seperti itu. Calvin menarik ya. Calvin ini mengontraskan di sini air susu yang sifat bukan childish istilahnya ya, tapi mungkin lebih cocok dengan istilah childlike ya. Dan ini dikontraskan dengan kematangan ya, old age, kematangan kedagingan. Sekali lagi ya. Jadi ini bukan dikontraskan seperti kayak di dalam Ibrani dan Korintus ya, air susu itu orang Kristen bayi, terus kemudian makanan keras itu orang Kristen dewasa. Bukan dalam pengertian itu. Tapi tetap ada kontras memang antara anak-anak dan dewasa. Tapi anak-anak, nah ini dalam pengertian childlike ya, which is positif, dan dikontraskan dengan gambaran kedewasaan, tapi kedewasaan di dalam kedagingan. Atau saya baca aja, ini perkataannya Calvin. Dalam bahasa Inggris, dia bilang seperti ini ya. Now that he has taught that the faithful are regenerated by the word of God, he exhorts them to live a life corresponding with their birth. A life corresponding with their birth. Infancy is here set by Peter over against the old age of the flesh, which leads to corruption. And by the word milk, he includes all the feelings of spiritual life. He then compares the vices in which the old age of the flesh indulges to strong food, and milk is called that way of living which is suitable to innocent nature and simple infancy. Menarik ya, di dalam tafsiran daripada Calvin ini kalau saudara merenungkan ya di situ, dia melihat justru gambaran childlike inilah yang justru betul gitu, menginginkan air susu seperti anak-anak, dan ini ya justru kita dewasa pun kita nggak meninggalkan ini gitu. Tapi terus-menerus menginginkan air susu yang murni dan yang rohani ini, mempertahankan sikap hati yang childlike ya, tapi bukan childish ya, tapi childlike. Justru kita nggak boleh menjadi dewasa di dalam kedagingan, saya. Apa itu dewasa di dalam kedagingan? Ya ini saya suka melakukan kejahatan, tipu muslihat, ya, ketidakjujuran, munafik, kedengkian, fitnah dan sebagainya. Nah ini saya ini kontras saya gitu. Jadi di sini saya Calvin ya mengontraskan antara ini list of vices ini ya, daftar-daftar kelaliman gitu ya, sebagai gambaran kedewasaan di dalam kedagingan yang dikontraskan dengan keadaan childlike ya, seperti anak-anak ya yang selalu craving, menginginkan air susu yang murni dan yang rohani itu. Ini saya by the way di dalam bahasa aslinya saya itu istilah yang rohani ya saya itu logikon ya, itu juga apa ya artinya gitu ya. Logikon ya ditafsir di sini kan menjadi spiritual milk ya. Tentu juga tafsiran ini tafsiran yang sangat bisa dimengerti ya. Maksudnya ini memang nggak bicara tentang air susu yang fisikal gitu ya, di dalam pengertian literal, tapi di dalam pengertian rohani gitu kan ya. Tapi ini ya saya, istilah logikos ini sebetulnya kalau kita bandingkan di dalam penggunaan ya di dalam New Testament ya yang lain ya, itu menarik muncul di Roma 12 ayat yang pertama ya saya. Roma 12 ayat yang pertama. Saudara sangat kenal ayat itu ya, Roma 12 ayat yang pertama ini kan saya baca ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah, nah saudara perhatikan di sini ya, ibadahmu yang logikon. Itu adalah ibadahmu yang logikon ya. Kalau terjemahan bahasa Indonesia kan itu adalah ibadahmu yang sejati. Tapi kalau sudah bandingkan dengan terjemahan Inggris misalnya, terjemahan Inggris itu ada yang sangat tepat menerjemahkan itu adalah your bukan true worship tapi reasonable worship ya. Itu adalah your reasonable ya. Or even pakai istilah mungkin buat kita agak sedikit aneh gitu ya. Your rational worship. Ini apa sih artinya gitu ya? Worship kok rational gitu ya? Apalagi terus kemudian kita, oh ini maksudnya worship nggak pakai feeling kali ya, worship yang nggak emosional, worship yang rational itu apa sih maksudnya gitu ya, worship yang highly intelektual atau bagaimana? Pasti bukan itu saya artinya gitu.
Sebenarnya istilah ini ya, logikon di sini ya, reasonable ya, reasonable worship. Di sini itu maksudnya ini pinjem istilah yang seringkali dipakai di dalam filsafat stoicism. Ya, orang stoik itu waktu menggunakan kata logikos, ya, itu artinya rasional, reasonable, itu maksudnya adalah mereka itu mengerti ini adalah true to the ultimate reality. Ya, itu di dalam pengertian stoik. Nah, karena Paulus maupun juga Petrus meminjam istilah ini ya dari stoik gitu, tapi tentu saja dengan konten Kristen gitu ya, dengan konten teologi Kristen gitu ya. Ya, needless to say, pasti saudara kita pasti salah lah ya kalau menafsir Petrus dan Paulus ini sendiri ternyata stoik gitu ya. Ya bukan itu, pasti bukan lah ya. Mereka itu pasti bukan stoik lah di dalam hal ini. Tapi ini istilah yang dipinjam gitu ya dari bahasa stoik gitu ya. Terjemahannya reasonable. Itu maksudnya apa sih? Yaitu sesuai ya dengan natur yang seharusnya gitu. Itu namanya reasonable. Jadi gini saya, itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang reasonable. Itu adalah ibadah yang seharusnya terjadi di dalam kehidupanmu yang sudah percaya kepada Kristus ya. Demikian juga kita bisa pakai istilah ini ya di dalam pengertian yang sama di dalam 1 Petrus 2 waktu dikatakan di sini ya, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang reasonable. Di dalam pengertian apa sih? Air susu yang memang seharusnya ya kamu itu punya kerinduan seperti itu. It's just correct kalau kamu punya kerinduan terhadap air susu itu. Malah sesuatu yang nggak reasonable kalau kamu mengaku kamu sudah lahir baru, katanya regenerated, tapi kok kamu ini ya masih suka melakukan kejahatan, ya masih tipu-tipu, masih ada kemunafikan, ya lalu terus kemudian dikuasai kedengkian, ya fitnah dan sebagainya. Ini nggak cocok dengan natur lahir barumu, itu nggak cocok gitu, nggak reasonable jadinya gitu. Nah, kebiasaan poinnya gitu. Jadi kontras sekali lagi ya, Calvin tadi mengatakan ini kan istilah yang indah itu ya. He exhort them to live a life corresponding with their birth, ya, corresponding with their birth. Ya ini istilah logikon saya, corresponding with their birth. Maksudnya apa saya? Maksudnya ya air susu yang rasional gitu ya, air susu yang reasonable. Apa artinya? Ya ini air susu yang seharusnya memang cocok dengan keadaanmu yang memang sudah dilahirbarukan. Yang nggak cocok dengan keadaanmu sebagai orang yang sudah dilahirbarukan, yaitu adalah ini fitnah, kedengkian, kemunafikan, tipu muslihat, segala kejahatan. Itu nggak cocok itu nggak reasonable to your nature. Nggak cocok, nggak corresponding to your nature. Your nature itu bukan itu sebetulnya gitu ya. Tapi apa? Ya ini senantiasa atau selalu menginginkan air susu yang murni dan yang reasonable, yang corresponding to your nature. Maksudnya itu jadi dalam pengertian ini. So I think kita boleh mengerti ini secara berbeda dan bukan cuma in the sense of spiritual, pokoknya spiritual gitu ya. Karena istilah spiritual ini juga apa sih artinya spiritual? Pokoknya sekedar bukan literal gitu. Pokoknya bukan air susu di dalam pengertian air susu beneran, tapi air susu makna rohani gitu saja ya. Di dalam bahasa aslinya sebetulnya lebih dalam artinya daripada itu, bukan cuma sekedar spiritual gitu ya, tapi logikon di dalam pengertian what is true to your regenerate nature gitu, maksudnya dalam hal ini ya. Orang-orang yang sudah dilahirbarukan oleh benih yang kudus, bukan benih yang fana, itu seharusnya memiliki sifat seperti ini gitu, dan dia mempunyai tanda, dia membuang segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Karena itu semua itu enggak reasonable untuk orang yang sudah lahir baru. Orang yang lahir baru itu tidak seharusnya menghidupi ini. Tapi apa Tapi mempunyai keinginan, kerinduan ya, kelaparan, kehausan rohani ya untuk selalu minum air susu yang murni dan yang reasonable itu ya. Nah, disitulah terjadinya pertumbuhan ke arah keselamatan di dalam pengertian eskatologis itu ya. Jadi di sini Petrus mengingatkan tanda orang yang sudah lahir baru itu apa gitu seharusnya gitu. Ciri khasnya apa? Karakteristiknya apa? Nah, di sini ada penjelasan negatif dan ada penjelasan positif. Penjelasan negatifnya yaitu membuang segala kejahatan, tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, fitnah, dan
positifnya adalah ini selalu ingin akan air susu yang murni dan yang logikon atau yang reasonable, itu yang sesuai dengan natur lahir barumu. Nah, sekarang kita mau coba mengaitkan dengan ayat yang ketiga, saya. Seperti kita tahu, ini ayat ketiga ini jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, ini ya ayat 3 ini kan ini merupakan apa itu kutipan dari Mazmur 33 ya kalau di dalam versi Septuaginta. Septuaginta itu nomor 33 kalau di dalam English translation itu adalah Mazmur 34 ya. Mazmur 34 ya, either 33 atau 34 ya. Kadang ada yang perbedaan satu nomor gitu ya. Nah, ini penting juga saya untuk kita menyorotinya gitu ya. Apa sih artinya ya? By the way, saya istilah di sini jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan ini bukan di dalam pengertian if yang sifatnya itu hypothetical ya, saya bukan gitu. Tapi ini di dalam bahasa aslinya if ini maksudnya sesuatu kata yang Petrus itu mempercayai demikianlah halnya di dalam kehidupan mereka. Maksudnya kalau diterjemahkan agak bebas ya, bukan if tapi since ya, karena gitu. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan karena kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan ya. If di dalam pengertian itu saya bukan if di dalam pengertian hypothetical terus kemudian untuk menggoncang kita. Jadi lu mesti tahu ya lu sebetulnya lahir baru atau enggak. Benar nggak sih lu lahir baru gitu? Bukan dalam pengertian itu saya. Tapi Petrus ini assume bahwa pendengarnya ini memang sudah lahir baru gitu ya. Jadi di dalam pengertian ini ya Pak, asumsi yang positif itu. Cuma memang dari bahasa aslinya ya kalau mau diterjemahkan literal ya pakai istilah if sih memang di dalam hal ini ya, jika. Makanya bahasa Indonesia juga menerjemahkan jika. Tapi kalau secara arti boleh diterjemahkan juga dengan karena atau since ya. Sebagaimana gitu ya, sebagaimana kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Nah, sudah ini apa sih yang kita bisa pelajari dari ini ya, Mazmur 33 Septuaginta. Apa sih artinya di sini ya, benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan ini artinya apa gitu ya? Nah, kita nggak ada waktu saya, waktunya sangat terbatas ya ini ya, di dalam pembahasan renungan malam ini, tapi sudah bisa membaca di dalam konteks Mazmur 33 itu ya. Itu menarik kalau sudah melihat di situ kan ceritanya bagaimana Daud itu kan ya nih ya, dia berpura-pura menjadi gila itu di depannya Abimelekh ya. Terus kemudian dia dilepaskan. Jadi Mazmur 33 atau 34 di dalam versi Inggris itu kita tahu ini adalah Mazmur ucapan syukur ya karena dibebaskan dari bahaya, dari affliction. Nah, ini somehow saya ini konteksnya itu sangat dekat dengan pembacaan Petrus ya. Yang pada saat itu mereka juga harus sabar menderita ya dan dipanggil untuk tetap setia kepada Tuhan despite keadaan affliction ya. Kesulitan penderitaan yang mereka terima, mereka boleh tetap setia kepada Tuhan. Konteksnya saya di dalam ini saya LXX ya Septuaginta itu menarik saya kalau sudah bandingkan dengan ini yang Hebrew version ya. Hebrew version itu 34 ayat 5 di situ ya. Ini kalau saudara membaca di situ Tuhan itu membebaskan aku ya dari semua ketakutanku, from all my fears, membebaskan aku dari ketakutan-ketakutanku. Sementara LXX Septuaginta ya Greek versionnya itu merubah ya, ada modification menjadi yang tadi from all my fears itu jadi from sojourning ya. Sojourning itu sojourn, saudara tahu ya ini ya. Keadaan pengembaraan ya. Tuhan membebaskan aku dari sana. Sojourning ya. Dan ini cocok sekali ya untuk konteks yang dituju oleh LXX ya. Septuaginta itu adalah orang-orang yang berada di dalam diaspora. Diaspora itu yang terserak kemana-mana ya. Bukan lagi di tanah perjanjian, tapi di luar gitu. Dan Tuhan tuh membebaskan kita daripada keadaan ini ya, yang terserak itu gitu. Sojourning ya, sojourn. Jadi ini kalau saudara kaitkan tetap ada konteks yang dekat dengan kehidupan Daud sendiri ya.
yang dia pada saat itu juga berada di daerah Filistin, ya. Itu dia sebagai resident alien, sebagai orang asing di sana sebetulnya gitu ya. Makanya dia mesti sampai pura-pura menjadi gila dan sebagainya gitu. So sojourning ya di dalam terjemahan ini ya, Tuhan membebaskan dari keadaan saya yang sangat asing ya di dalam dunia ini gitu. Itu pun masih cocok dengan konteks aslinya, yaitu Daud yang di daerah Filistin pada saat itu. Nah, Petrus waktu mengambil bagian ini, itu tepat sekali ya. Karena apa sih? Karena pembacanya Petrus ya, audiensnya Petrus pada saat itu juga di dalam situasi yang sangat dekat dengan diaspora gitu. Benar-benar diaspora kan ya pembacanya Petrus itu. Nah, dia menggunakan versi LXX ini ya, bukan karena memang tulisannya in Greek jadi mesti ngambilnya LXX, itu satu hal gitu ya. Tapi juga di dalam pengertian ini di dalam pengertian yaitu di dalam pengertian bahwa konteksnya memang dekat sekali gitu ya di dalam hal ini gitu, antara Septuaginta dengan pembacanya Petrus. So, jadi ini apa artinya sih gitu ya di dalam hal ini gitu? Benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Bagaimana kita coba mengerti ini di dalam kaitan dengan ayat kedua ya. Yaitu begini kalau saudara membaca di dalam Mazmur 33 LXX atau 34 ya di dalam ini versi yang lain gitu. Saudara bisa membaca di situ yang dimaksud dengan benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, yaitu adalah orang yang menaruh harapannya itu hanya kepada Tuhan. Itulah yang disebut dengan benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang mengecap kebaikan Tuhan. Kenapa konsep seperti ini penting? Ya, karena ini bukan sesuatu yang otomatis ya. Di dalam affliction, ya, waktu kita di tempat yang asing, kita bisa coba membangun pengharapan bukan di dalam Tuhan, tapi di dalam hal-hal yang lain. Nah, kalau di dalam konteks daripada Petrus ya, yang berbahagia ya, orang yang sungguh-sungguh mengecap ya kebaikan Tuhan, itu adalah orang yang menaruh sepenuhnya harapannya itu kepada Tuhan. Might sound klise ya, tapi ini bukan klise sama sekali. Tapi sepanjang kehidupan kita, sepanjang kehidupan saudara dan saya, itu seharusnya itu menyatakan ini kesaksian ini yang terus-menerus selalu menginginkan air susu yang murni dan yang reasonable atau yang rohani. Itu artinya apa Berarti kehidupan kita itu senantiasa berharap sepenuhnya akan kasih karunia Allah. Kehidupan yang terus-menerus menyatakan kebergantungan akan belas kasihan, cinta, dan kasih karunia Allah. Pencobaan di dalam dunia ini besar sekali, besar sekali. Kita ada terlalu banyak ideologi membuat kita itu tidak lagi hidup di bawah kasih karunia, tapi membangun pengharapan, kepastian-kepastian itu di dalam hal-hal yang lain. Koneksi dengan orang-orang penting gitu misalnya, kekayaan, kemujuran atau apa ya, kehidupan yang lebih ada fasilitas, comfortable living atau apapun ini variasinya nggak bisa banyak luar biasa gitu. Itu bisa mendistrak kita dari kebergantungan akan anugerah dan kasih karunia Allah. Dan itu nggak cocok itu bukan air susu yang murni dan yang reasonable gitu. Itu nggak reasonable kalau menurut Petrus. Yang reasonable itu adalah yang seharusnya terjadi dalam diri orang-orang yang dilahirbarukan oleh Yesus Kristus. Itu adalah orang yang seumur hidupnya menyaksikan kehidupan yang sepenuhnya bergantung kepada anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Itulah yang disebut dengan orang yang sungguh-sungguh mengecap kebaikan Tuhan. So, kadang ini terakhir di dalam perjamuan kudus ya, saya pernah ikut dalam perjamuan kudus, ada pendeta yang kemudian juga mengutip ini. Menurut saya sih sangat menyentuh gitu waktu perjamuan kudus ya, dia mengatakan kalimat ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dan itu dikaitkan dengan perjamuan kudus ya. Waktu perjamuan kudus itu ya, kita mengecap dan melihat betapa baiknya, betapa manisnya, betapa nikmatnya Tuhan itu. Dan kita literally sedang mengecap di situ. Mengecap roti dan anggur yang menunjuk kepada mengecap tubuh dan darah Kristus.
Apalagi saya mau dinyatakan kalau bukan satu kehidupan yang sepenuhnya bergantung di bawah kasih karunia ilahi. Harap saya di dalam kehidupan saudara dan saya, kita bisa menjalani kehidupan yang seperti itu ya. Kehidupan yang seperti anak-anak, betul-betul truly childlike ya saya. Karena anak-anak itu ya nggak ada yang bisa dibanggakan saya, nggak ada achievement performance yang dia bisa pamer-pamerkan gitu. Dia mengatakan, lihatlah apa yang sudah dikerjakan oleh tanganku. Nggak ada saya, itu bukan childlike namanya. Anak-anak kecil nggak punya kualifikasi itu. Tapi apa sih yang ada pada anak kecil? Yaitu dia datang kepada Tuhan, nothing, empty hands. Lalu terus kemudian yang diharapkan apa? Ya sepenuhnya adalah kebaikan Tuhan. Hopefully saya, kehidupan saudara dan saya adalah kehidupan yang seperti itu. Dan itu seumur hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan dan tolong supaya di dalam kehidupan ini kami boleh membuang segala kejahatan. Kami tidak menjadi dewasa di dalam kedagingan, tapi kami seperti anak-anak kecil yang selalu merindukan air susu yang murni, yang reasonable, yang spiritual, yang rohani, dan itu boleh menyaksikan bahwa kami sungguh-sungguh benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kami bersyukur hidup ini adalah anugerah, hidup ini di bawah kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan yang terus menolong kami untuk sungguh-sungguh bisa mengerti, menghidupi, menikmati, menyaksikan apa artinya hidup di bawah anugerah. Tuhan mengampuni kami ketika kami ini keliru, ketika kami ini sesat, ketika kami ini menyeleweng, dan ketika kami ini justru bertumbuh di dalam kedagingan dan bukan di dalam kedewasaan yang ada di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu. Engkau memberkati kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudari sekalian. Sampai bertemu di dalam kesempatan yang lain kali. Tuhan memberkati kita semua.